Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullah ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat illa alladhina amanu wa 'amilus salihat illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa dilangkahkan oleh Allah kaki-kaki kita untuk bisa datang ke tempat ini. Moga-moga ini menjadi salah satu di antara bukti yang kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada kita. Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita dari berbagai macam tempat, menempuh berbagai macam jarak, yang dekat bahkan yang jauh, yang leluasa waktunya maupun yang dalam keadaan sibuk, lalu dengan hati-hati yang Allah satukan itu kita menjadi mudah untuk bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Kalau sekian ribu anak muda Allah gerakkan hatinya sekaligus untuk datang ke satu tempat itu mudah, maka apalagi cuman menggerakkan satu hati untuk mengetuk pintu rumah kita dan melamar. Maksudnya ya itu. Jadi kalau ngegerakin hati sekian ribu aja gampang gitu kan, apalagi cuman ngegerakin satu hati buat nge-follow, buat nge-subscribe. Udah belum? Biar ngejar ini nih, Sungkar Family. Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan Allah itu layak kita syukuri. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syarat bahagia, seperti kata Ustadz Umar Mita ketika sholat Jumat tadi. Kemudian yang kedua, kita menghaturkan jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat anak-anak muda super duper kece yang ada di masjid ini semuanya. Baik yang sudah punya pasangan, terutama yang masih menunggu pasangan dalam penantian. Penuh sabar dan istiqomah.
menjomblo. Salah satu istiqomah yang kurang disukai itu adalah istiqomah sendiri. Apa yang ditunggu? Oke. Saya nggak akan bahas bab itu terlalu lama. Nanti ada Nata Reza, Okin di sini banyak yang model-model Jovisa sukses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka keberkahan dalam keluarganya. Terima kasih buat orang tua kita, para pengurus masjid, dan juga teman-teman yang tergabung di dalam musyawarah yang alhamdulillah selama ini sudah penuh semangat menginisiatifin banyak aktiviti dakwah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi syiar, karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan cara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam, sampai seolah-olah kalau bahasa Nabi, tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir, beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas, tapi dia dengan ekspresif, dengan cara yang ditampakkan, ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak off air kayak gini, bisa juga dalam bentuk online ataupun on air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar. Atau hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan, karena sunnah atau sunnah itu artinya mencontohkan. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa-bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita nggak tampil di depan orang agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain? Itu tidak bisa terjadi. Dan disitulah ada muatan dakwahnya. Sehingga kita nggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal solih, lagi taklim, lagi sholat. Misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam. Kan suka ada yang nanya tuh di komen, itu kameramen gak ikut sholat gitu kan? Saya jarang jawab sih, sekarang saya jawab nih. Mudah-mudahan silahkan diviralkan. Kalau ini saya ridho, kalau yang bab lain kurang. Oke ya. Terus gimana tuh dengan kameramen kok gak sholat? Nah ada dua kemungkinan, dan dua kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon. Satu, kamera stillnya on terus dan dia ikut sholat. Dia taruh kamera still di depan, udah gitu udah di onin dan dia sholat. Cuman mungkin gak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting-nyeting dulu gitu kan. Atau kemungkinan kedua, dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Kalau acaranya yang di luar kota, nah kemungkinan lebih logis lagi adalah karena kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota, safar, berarti dia sudah menjamak tadi di waktu maghrib. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa lebih memilih pencitraan daripada ibadah, belum tentu. Pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang. Tapi ada syiar di situ. Sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda dengan pakaiannya yang beda-beda. Ada yang pakaiannya aktivis banget, ada yang pakaiannya
anak main banget, ada yang pakaiannya anak nongkrong, ada yang pakaiannya bingung. Jadi kayak, ini gue pakai apa sih gitu. Yang ceweknya juga gitu, ceweknya ada yang pakai mukena gitu kan, ada yang nggak pakai mukena. Karena kan mukena tradisi dan itu keren sih. Cuman ada juga yang dia kayak, gua mah mau freestyle gitu. Jadi dia kayak nggak pakai mukena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu. Selama longgar dan menutupi aurat. Kan jilbab juga banyak model kan. Ada jilbab tornado, twister hijab. Ke atas gitu, ada jilbab galau, tarik dikit di sini, nggak di tengah. Ini udah lurus belum sih? Cie. Ada jilbab yang apa kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut. Diikut di sini, ya bebas lah. Saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan. Jadi nggak mau ngejudge. Semua ini tergantung menutup aurat dengan baik atau tidak. Intinya adalah itu syiar. Sehingga kayak misalnya saya sekarang kan di Pemuda Hijrah itu kita punya sebuah konsep dakwah. Sejak saya pulang dari Kairo dulu, di Kairo itu salah satu wawasan yang saya tertarik itu adalah tentang harokah, tentang movement. Jadi kalau saya belajar sirah, itu angle sirah yang kita lihat itu angle programming. Jadi kayak social engineering gitu, kayak apa? Irsyadul mujtama kalau bahasa Arab, bahasa Inggrisnya social engineering, jadi kayak memprogram sosial, namanya harokah atau movement. Ketika pulang dari Kairo, saya mencoba untuk nerapin sedikit ilmu wawasan tentang pergerakan saya dengan membentuk sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah ini dia punya peran dakwah berbeda. Kalau yang selama ini terjadi itu orang membuat komunitas dakwah atau gerakan dakwah itu membuat sebuah lembaga atau sebuah yayasan. Saya melihat bahwa kalau saya bikin yayasan atau lembaga yang sifatnya lembaga pendidikan kayak pesantren, saya nggak akan sanggup mempesantrenkan orang Indonesia yang jumlahnya 200-an juta. Benar nggak sih? Benar ya? Saya agak kurang bab itu. Tapi tetap nasionalis dong, apa tadi teh? Jadi saya nggak sanggup kalau misalnya kayak sebutlah anak muda Indonesia itu jumlahnya sebutlah kayak sekitar 60% ya dari total penduduk Indonesia sekitar 100 jutaan. Ada nggak nih pesantren yang menampung santri 100 juta? Nggak ada kan? Terus gimana dengan pesantren-pesantren yang udah ada? Itu tuh keren banget. Saya selalu berusaha untuk respect sama orang lain. Kalau menurut saya nih, pesantren-pesantren yang udah ada di Indonesia itu adalah lembaga kaderisasi calon ulama masa depan. Tapi nggak semua orang sanggup nyantri. Segede-gedenya pesantren, mungkin santrinya sekitar 10.000, 15.000 kayak di perjalanan sepanjang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan banyak tuh pesantren atau Banten juga kayak gitu. Pesantren dengan kapasitas yang besar, kadang-kadang satu kampung itu pesantren semua, tapi maksimalnya paling 20-30 ribu. Ini kalau bikin lembaga pendidikan pesantren. Sehingga Pemuda Hijrah sejak awal kita datang membuat sebuah gerakan dakwah anak muda, kita sadar kita nggak sanggup bikin pesantren. Lagian saya bukan seorang kiai yang punya kapasitas bikin pesantren. Jadi kayak Gus Hanan gitu kan nggak diakui kan. Nah terus gimana dong gitu. Karena saya, kalau keluarga besar saya itu NU sebetulnya. Keluarga besar saya, keluarga istri saya tuh dua-duanya NU. NU lah pokoknya. Salah ngomong. Gitulah pokoknya. Jadi NU, kita banyak keluarga kiai dari pondok-pondok termasuk Jawa Tengah. Kebenaran saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan tanya, terus Jawa Barat kapan Ustaz? Enggak, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah dua-duanya keluarga pesantren alhamdulillah. Saya sadar dan saya tahu banget lah dunia pesantren. Ditambah lagi emang dari kecil saya dididik di pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Cuman waktu itu mungkin masih bandel kali ya. Tapi di pondok lah, ngerasain kehidupan pondok, ngantri makan nasi pakai piring terbang gitu kan. Habis makan langsung terbang gitu. Terus jailin temen dan segala macam lah. Apalagi beberapa kali pernah namanya kita di Aceh itu kan untuk ngedapatin daun-daunan itu kan gampang kan. Jadi ada teman makan Indomie dikasih daun-daun yang rahasia itu. Wah dibanyakin, habis makan teler.
Usil-usilan anak pondok lah. Terus fatwanya, apa hukumnya? Halal. Kalau kita tahan. Kalau nggak tahan jadi haram. Allahu alam, ini mah terserah deh. Yang jelas intinya saya tahu nggak akan sanggup mempesantrenkan anak muda se-Indonesia. Sehingga kita mengambil peran dakwah pemuda hijrah itu bukan membuat pesantren. Tetapi menebar pesan lewat tren. Namanya bukan bikin pesantren tapi nebar pesan lewat tren. Makanya kita namain pesan underscore tren pakai D. Salah satu tren yang kita coba kolaborasi sama teman-teman untuk kita jadikan sebagai materi dakwah anak muda se-Indonesia adalah hijrah. Hijrah memang udah ada ceritanya jauh sebelum ada kita. Kayak ada cerita Bang Gito Rolis, kemudian ada cerita teman-teman hijrah yang lama-lama gitu kan. Tapi dia belum jadi semacam tren anak muda yang kayak masif banget gitu se-Indonesia pengen hijrah, bikin komunitas-komunitas dengan nama hijrah, bikin beberapa kegiatan-kegiatan event dengan nama hijrah, itu belum jadi tren. Sehingga kita pengen hijrah ini jangan cuman jadi cerita personal, tapi ini jadi sebuah tren se-Indonesia. Kita coba kumpulin tools membuat tren, baik itu di sosial media atau dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah hijrah menjadi tren. Kemudian kita coba di dalam perjalanan hijrah sebagai tren, kita masukin konten-konten tambahan. Di antaranya bisa nggak ya anak muda ini kayak senang gitu untuk baca Quran. Kemudian ada muncul imam-imam muda, kita panggungin yang namanya Muzammil. Karena Muzammil kader pertama awalun di pemuda hijrah, manggungin Muzammil. Diangkat sisi ITB-nya sama mainnya. Suruh pakai baju flanel kotak-kotak sama celana jeans, pakai waktu itu masih pakai kupluk juga, perform. Alhamdulillah jadi berkembang, jadi tren, akhirnya muncullah The Bros itu ya. Dengan teman-teman yang kori-kori muda, kemudian para imam muda. Kalau dia nggak bisa ngimamin di masjid, minimal ngimamin pasangannya di rumah. Karena beda banget rasanya. Sholat tahajud kok sendiri ya. Terus yang aminin siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan beda. Waladdallin gak ada yang aminin. Waladdallin. Kalau ada yang aminin, lari. Tengah malam siapa gitu kan? Minimal jadi imam buat keluarganya. Kalau sholat tahajud berdua, yang jangan jauh-jauh dong. Kenapa kan cewek itu kan softnya paling bagus paling belakang kan. Tapi kan kita cuma berdua gak ada cowok yang lain. Oh iya terus gimana? Deketin dikit. Kenapa emang? Soalnya kalau jauh hafalan aku suka lupa. Udah deket. Udah deket tetap lupa. Emang gak hafal. Kalau udah lupa ujung-ujungnya Qul huwallahu ahad. Tadinya udah pede banget mau baca ayat kayak ayat yang jarang dihafal orang gitu kan. Wah nih kayak gua nih, kayaknya nih bagus nih ayatnya. Bacalah di tengah-tengah surat apa gitu. Sebutlah misalnya kayak di tengah-tengah surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Aduh perasaan tadi kayak lancar gitu ya. Pengalaman orang hafal Quran ini katanya nih, karena saya belum hafiz, kata orang-orang teman-teman penghafal Quran, kalau pengen nguji hafalan kita bagus apa enggak, lihat di dalam sholat. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk pengen jadi imam ya. Baru hafal satu halaman, tiba-tiba berdiri di saf depan. Begitu iqamat kayak kedorong gitu, siapa sih yang dorong gua? Tiba-tiba pengen jadi imam aja. Ini bukan saya loh ya, saya kayak didorong-dorong gitu. Dah, jangan, tes sendiri aja. Karena kenapa? Kayak kalau di luar sholat kita baca hafalan kita tuh, itu ada sugesti kalau kita masih bisa salah buka Quran. Kalau di dalam sholat kan nggak mungkin kan, masa nyari-nyari Quran atau buka handphone cari aplikasi, aduh ini error lagi handphonenya, susah kan. Nah akhirnya kalau dia di dalam sholatnya udah lancar, biasanya hafalannya udah lancar. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Tabadat apa ya? Udah 3 kali ngulang nggak beres-beres. Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke Al-Ikhlas. Karena yang lain dia nggak ikhlas, ria gitu. Cuman itu doang yang ikhlas gitu. Siapa juga yang mau ria Al-Ikhlas? Gua baru hafal nih surat apa? Al-Ikhlas.
Enggak, itu mah biasa aja. Semua orang juga hafal. Walaupun keagungannya pasti bukan biasa aja, luar biasa. Intinya saya kayak kepikiran gimana ya caranya biar anak muda se-Indonesia itu juga ngerasain yang namanya konten-konten pesantren. Tapi dengan tampilan yang mungkin lebih santai, lebih light, lebih ke anak muda lah, lebih gampang untuk dicerna, sehingga kita bikin dakwah dengan konsep pesan _tren, menebarkan pesan lewat tren. Dan itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari musyawarah luar biasa, dan ke depan nanti akan ada kejutan-kejutan lain, surprise yang lain, susuripis ya. Banyak surprise lain dari program dakwahnya anak muda insya Allah. Jadi itu namanya syiar. Nah untuk bisa jadi pesantren, kita untuk menebarkan pesan lewat tren itu nggak bisa dengan diam-diam tuh nggak bisa. Sholat Qiyamul Lail asyarah min awakhir Ramadan di Masjid Al-Latif Pemuda Hijrah, Markas Pemuda Hijrah. Nggak pakai kamera, nggak akan jadi tren. Akhirnya kita sediain kamera, kita setting se-crowd mungkin, sekolosal mungkin, supaya ini lebih dahsyat daripada berharapnya sih suatu saat bisa ngalahin yang namanya Tomorrowland. Minimal DWP lah. Kalau nggak bisa Tomorrowland. Maksudnya crowdnya. Maksudnya yang datang tuh yang dulunya nonton konser Coldplay ke Australia, ke Singapura. Sekarang dia kayak wah nih sama serunya nih. Cuman beda rasanya kalau yang dulu tuh lebih ke fun, entertain, kalau sekarang lebih kerasa ke hatinya. Ini nih yang kenapa kita bikin, saya kadang-kadang nyebutnya dengan bahasa konser, itu lebih ke tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Artinya crowd event. Dan event yang paling dahsyat dan yang paling kolosal adalah sholat berjamaah. Itu event paling kolosal. Kenapa saya bilang kolosal? Walaupun softnya cuma satu, itu tetap event kolosal. Kenapa? Terutama subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kata Allah. Sesungguhnya bacaan imam di waktu fajar, yaitu subuh, mashhuda, disaksikan, ditonton, di-view oleh siapa? Allah dan para malaikat. Jadi itu kayak live streaming gitu. Terus viewernya siapa? Viewernya Allah dan malaikat. Emang ada ayatnya Ustaz? Tadi itu ayatnya. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya performance imam. Kok terjemahannya jadi gitu sih Ustaz? Ini terjemah namanya masal. Arti masal perumpamaan. Saya dulu di Mesir kan belajar tafsir. Salah satu kaidah bahasa Al-Quran adalah analogi. Masal. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Mathal, perumpamaan. Dan Allah kadang-kadang ngambil bahasa perumpamaan itu yang sesuai dengan konteks ayat ketika dia turun. Orang Arab paling common itu kalau dipakai perumpamaan korma, apalagi onta, apalagi gunung Uhud, padang pasir gitu kan. Indonesia dengan konteks anak muda sekarang yang katanya diistilahkan dengan milenial, maka bahasa perumpamaan yang paling gampang difahami oleh kita itu adalah bahasa sosial media. Itu namanya masal, itu bukan ngada-ngada dan insya Allah nggak bid'ah lah. Karena pakai ilmu, ada kaidahnya, ada rumusnya. Dan itu disebut dengan lisan kaum, bahasa kaum, bahasa segmen. Kata Allah, Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya performancenya imam membaca Al-Quran ketika dia ngimamin sholat subuh, karena masyhuda, itu live streaming. Viewernya Allah dan malaikat. Jumlah malaikat lebih daripada 70.000 malaikat. Berarti itu crowd event yang cukup kolosal. Sehingga kalau kita mau ini jadi tren, sehingga sholat subuh, kemudian juga sholat Qiyamul Lail dijadikan kayak event yang kadang-kadang sekarang malah bikin event tengah malam juga orang datangnya berbondong-bondong kan. Kayak pameran buku yang kemarin itu, cuman kemarin pindah ke Bandung ya. Biasanya kan di Jakarta tuh, itu kan 24 jam kan. Malah banyak yang datangnya tuh jam 12 malam. Udah atau bahkan dia tahajudnya di
event itu. Dengan cari-cari buku yang harganya miring dan bukunya tuh kualitas internasional. Dan tengah malam aja masih pakai kuota, masuk yang lain tutup dulu. Terus yang udah di dalam keluar, dibuka lagi. Saking eventnya tuh kayak keren banget lah gitu. Nah sholat kita pengen lebih dari itu. Sehingga untuk bisa menjadikan sholat sebagai kolosal event, kolosal konser, yang anak muda itu menghadirinya kayak nonton konser, bahkan ini nggak perlu bayar, tapi kalau konser tuh apalagi kayak konser internasional tuh bayarnya bisa ratusan ribu sampai jutaan, itu tuh harus ada tools menjadikannya sebagai tren. Bahasa Islamnya tren, syiar. Ada nggak ayat tren di Al-Quran? Ada. Salah satu ayat tren di Al-Quran adalah وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau menyaksikan manusia memasuki agama Islam berbondong-bondong. Jadi trending banget. Semua orang berbondong-bondong di sini artinya per komunitas datang, per kelompok datang, per grup WhatsApp datang. Terus juga yang influencer-influencernya datang, kemudian selebgram-selebgramnya datang dengan followersnya yang sekian. Ini namanya afwaja. Kalau dalam bahasa Al-Quran. Kalau dalam konteks kita jadi trending banget. Semua orang nge-follow, semua orang ngikutin activity tersebut. Ini termasuk ayat tentang pentingnya tren yang dalam bahasa formal dari dulu itu adalah syiar. Syiar itu tren. Cuman saya karena dulu belajar pemikiran pergerakan, akhirnya kita menerjemahkan syiar itu menjadi bahasa lebih santai yaitu tren. Majelis nongkrong. Boleh nggak kita bilang majelis itu nongkrong? Gak berani. Ustaz takut ditahzir, ya nggak apa-apa. Saya yang ditahzir biasanya. Kenapa saya bilang majelis itu tongkrongan? Karena terjemahan dari majelis itu emang tongkrong. Majelis artinya tempat orang duduk-duduk. Bahasa kita apa? Tempat nongkrong. Sehingga saya pengen anak muda itu mindsetnya kalau nongkrong selalu di tempat-tempat entertain. Saya nggak menjudge tempat entertain karena saya juga nongkrong di kafe, saya nongkrong di mall, saya nongkrong di tempat main, tempat anak-anak muda ngumpul. Cuman kenapa masjid nggak senyaman itu ya? Kesannya kalau ke masjid itu harus jadi orang suci dulu. Baru kita ke masjid, nah kapan kita suci dan semua kita kotor. Sehingga apakah kita nggak layak datang ke masjid karena kita merasa diri kita kotor. Atau jangan-jangan itu adalah wasawisus syaitan. Itu adalah godaan setan untuk menjauhkan kita dari masjid. Sehingga kita pengen masjid itu rasa nongkrong. Arti rasa nongkrong duduknya nyaman, fasilitas anak muda terpenuhi di situ. Yang habis pulsa datang ke masjid. Yang habis kuota datang ke masjid. Ngapain? Ya di masjid disediakan wifi unlimited gratis. Tapi pakai password. Passwordnya 1 halaman. Jangan dipersulit passwordnya. Passwordnya apa? Hafal surat Al-Muluk. Aduh, berarti dapat wifi-nya 3 bulan lagi gitu kan ya. Dia datang ke masjid untuk akses internet yang gratis selama nanti bisa dikawal supaya tidak keluar batas. Dia kayak pengen ngopi, di masjid disediakan kopi. Sekarang alhamdulillah di sini tuh banyak teman-teman yang kayak punya usaha kopi gitu dalam bentuk botol kecil. Dan itu bisa jadi kolaborasi dengan masjid, sediain aja setiap hari misalnya 50 cup atau 50 botol kopi dikasih gratis buat halakoh-halakoh FGD kalau bahasa kita. Buat FGD yang ada di dalam masjid, mau FGD tahsin, mau FGD hadis, mau FGD apa lagi? FGD curhat, boleh lah. Jadi masing-masing ada kelompok-kelompok pojok-pojok gitu. Dan di Masjid Nabawi itu terjadi, cuman dengan model Madinah banget lah ya. Kita kadang-kadang kalau lagi umroh ngeliat, wah pojok sana lagi ngafal Quran kita datang. Terus kita kayak jadi bingung gitu nih ngomong apa sih. Mereka ngomong kirain doa gitu kan. Haji, amin gitu kan. Padahal lagi ngomong bahasa Arab. Ini FGD itu banyak kan di Masjid Nabawi. Nah saya punya mimpi, mulai dicoba kita terapin di Bandung sekarang kolaborasi dengan Wali Kota Bandung. Kita ada satu taman di Kota Bandung itu namanya Taman Pramuka. Kalau teman-teman yang sering ke Bandung tahu, Taman Pramuka itu di tengah kota juga dekat Gedung Sate. Taman Pramuka sekarang diserahin kepada pemuda hijrah, kita yang kelola baru mulai bangun sekarang. Di dalamnya ada skate parknya, ada ballnya. Kalau yang pernah ke Bali itu agak mirip-mirip dengan Amplitude. Kalau yang tahu Amplitude di Bali itu tempat nongkrong anak street culture banget lah. Nah kita bikin itu taman, saya pengen
kegiatan di Masjid Nabawi yang tadi ada pojok hadis, pojok tafsir, pojok tahsin, pojok segala macam ilmu itu dilakukan di Taman Pramuka dengan konsep yang lebih youth friendly lah, yang lebih anak muda banget gitu. Nah ini sedang kita konsep yang kita sebut dengan pesan_tren. Supaya anak muda itu yang namanya ngaji itu nggak melulu dalam kondisi yang kaku, di kelas, di masjid sebaik-baik tempat. Dan di Taman Pramuka juga kita sediakan musola, belum jadi masjid sih, namanya musola pemuda. Karena emang belum terlalu besar, karena keterbatasan lahan. Tapi insya Allah sekeliling masjid itu jadi aktiviti anak muda yang senternya adalah masjid. Itu namanya pesantren. Dan itu harus lewat konsep syiar. Sehingga alhamdulillah lewat syiar kita bikin kayak 10 malam terakhir nongkrong di masjid. Untuk ngejar satu malam yang keren banget yaitu Lailatul Qadar. Alhamdulillah udah 2 tahun terakhir kalau 10 malam terakhir itu masjid Markas Pemuda Hijrah itu sampai nutup jalan. Kalau sekarang mungkin sampai ke jalan, alhamdulillah kalau 10 terakhir 2 kali lipat dari yang sekarang. Kebayang gak? Sekarang aja udah luar biasa ya. Itu 2 kali lipat full. Ribuan, puluhan ribu anak muda. Ada yang tatoan, ada yang pakai topi cap ke belakang. Ada yang jalan datangnya bareng geng. Karena mereka selama ini kayak malas banget itikaf. Kesannya itikaf itu amalan bapak-bapak mereka kan. Sekarang itikaf tuh kita itikaf yuk. Tapi bareng geng gitu. Datang bareng geng terus makan bala-bala. Apa bala-bala teh? Bakwan, makan bakwan gitu kan, makan cilok, makan apa, di depan masjid. Kok di depan masjid gak masuk ke masjid? Karena masjid udah penuh dari sejak asar. Malamnya kita sholat 11 rakaat. Kadang 1 juz, kadang kurang, tergantung makmum. Kalau banyak kode ya udah kurangin dikit. Kadang-kadang baru 1 lembar, 2 lembar, belakang udah banyak kode. Ada yang bersin, ada yang batuknya pakai kode, udahan gitu. Oh iya, oke. Langsung Allahu Akbar ya. Jadi banyak kode kan. Ada yang di depan langsung kayak syahid gitu. Jubrak, wah botol masukin ke ruang DKM, kasih minyak angin. Bangun lagi, oh saya di mana ini, saya di mana? Di surga, oh alhamdulillah. Bangkit lagi dia, sholat lagi. Ini semangat lah, semangat anak muda yang luar biasa. Akhirnya kayak penuh gitu sampai ke jalan-jalan mereka pada ikut malam Qiyamul Lail dan nah yang paling penting di situ apa? 1, dia harus syiar, direkam kemudian kita besok diedit jadi 1 menit atau sekian menit ditampilkan di sosial media biar yang lainnya jadi semangat, oh seru ya akhirnya jadi tren. Masjid-masjid yang lain bikin juga, cuman kadang-kadang gak semua paham toolsnya. Salah satu yang paling penting untuk bisa bikin konser yang kolosal dalam ibadah itu apa? Performance dari talent-talentnya. Siapa talent dalam kondisi ini? 1 muazin. Cari muazin yang baru diputusin. Itu tuh kayak azannya baper banget. Enggak, bercanda. Wow, jadi mulai curhat ya. Silakan curhat di depan. Diputusin fisabilillah ya. Karena hijrah maksudnya. Jadi azannya tuh kayak kenapa gitu kan? Salah aku apa? Enggak. Cari muazin yang azannya tuh kayak saya dulu pas Muzammil belum ngehit dan belum ada Pemuda Hijrah. Muzammil sama gengnya tuh anak-anak ITB, UPI, UNPAD dulu ngaji ke rumah. Apa yang kita pelajari? 2, 1 belajar ngaji yang maqamat itu. Yang kedua belajar azan. Saya ajarin Muzammil azannya Al-Aqsa kayak gimana. Jadi azan Al-Aqsa tuh kita kalau belajar seni tilawah itu kita bukan belajar suara kayak digimanain. Tapi kita belajar menghayati apa yang kita baca. Karena sebaik-baik bacaan Al-Quran dari hati bukan dengan suara dan lisan. Saya di Mesir dulu alhamdulillah pernah ikut kayak audisi tilawah Al-Quran di TV gitu. Namanya Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Ada 2 acara, Mizmar Az-Zahabi sama Min Ajmalis Saut, suara-suara indah. Saya ikut tuh, sok pede aja gitu kan, ikut. Alhamdulillah ternyata pesertanya banyak banget, orang Arab, orang-orang Mesir suaranya kan bagus-bagus tuh. Alhamdulillah mungkin karena jurinya kasihan ngeliat muka saya, dapat 10 besar. 10 besar dikasih acara di TV, alhamdulillah jadi nomor 1. Langsung dikasih 20 episode acara di televisi Mesir dan itu artinya emang performance seorang talent, azan dan imam itu penting banget untuk jamaah. Bukan mau gaya-gayaan.
Saya kalau lagi bikin crowd event di alun-alun satu kota, saya selalu agak bawel soal sound. Terutama monitor buat yang saya pakai sendiri. Kenapa? Karena itu akan menentukan saya bagus atau enggaknya performance ketika ngimamin. Kenapa? Buat saya kalau imamnya enggak terlalu mood, enggak dapet nih, kasihan makmumnya. Kita pengen makmum itu tuh kayak bisa ngeblend gitu dengan imam, bisa ikut gitu apa yang dibaca imam, walaupun nggak ngerti. Imam baca apa nggak ngerti, tapi saya kayak apa ya kok kerasa banget ya di hati. Nah ini nih penting nih. Dan targetnya bukan yang di soft pertama. Di soft pertama itu udah pada soleh. Mereka bukan target. Lagian mereka hafal ayat yang dibaca, bahkan mungkin udah berkali-kali dengar di YouTube. Misalnya saya baca Ar-Rahman, album favorit kan. Kok tadi nggak dibaca Ustadz? Yang favorit keduanya Al-Qiyamah. Jadi baca Ar-Rahman misalnya. Kan mungkin teman-teman yang di sini itu udah pada bukan hafal lagi. Udah dari segala macam versi. Ar-Rahman versi Muzammil, versi Takim Malik, versi siapa lagi? Ibrahim Quran, versi Acupin dan segala macam. Banyak versi. Target saya tuh yang di luar sana. Yang gak ikut sholat, dia kayak cuman penasaran dong. Apa sih rame-rame? Nah itu tuh target. Makanya sound saya selalu nanya. Sound sampai gak ke belakang. Karena target saya ketika saya ngimamin yang paling belakang. Kalau di alun-alun tuh yang di luar pagar. Yang mereka nongkrong di luar pagar ada acara apa sih kayak konser gitu kan. Nah dia targetnya begitu saya sholat langsung saya ngebayangin muka mereka yang penasaran, antara penasaran dan kayak gak tertarik gitu. Maka saya harus performance buat mereka tertarik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ngebayangin mereka. Kadang-kadang kegeeran pasti mereka tertarik nih. Sombong gitu. Jadi berharap mereka yang tadinya apa sih lama-lama wah kayaknya seru juga ya diam-diam gue ke belakang dulu sakit perut padahal dia mau wudhu terus sholat diam-diam dan itu kejadiannya banyak loh. Efek dari apa? Efek dari sound yang bagus. Tapi kan di zaman Nabi soundnya gak gini-gini amat Ustadz. Nah Nabi itu soundnya tuh super perfect. Kenapa? Salah satu hadis cerita gimana sound system di masa Nabi itu keren. Pernah dengar belum? Soundnya berbentuk mukjizat. Kita kalau nggak bisa mukjizat ya udah yang mahal sound teh. Karena nggak bisa menciptakan mukjizat kan mukjizat hanya untuk para nabi. Nabi itu soundnya mukjizat loh. Gimana mukjizat? Nabi ketika haji wada itu kan crowd banget kan. Lebih dari 100.000 orang tuh berkumpul di Arafah. Nabi itu perform speech di atas mimbarnya di Jabal Rahmah. Itu tuh nggak pakai sound system mic kayak gini nih. Tapi orang yang paling belakang mendengar suara Nabi sejelas orang yang paling depan. Orang yang paling belakang mendengar suara Nabi sejelas orang yang paling depan. Dan Nabi gak perlu teriak-teriak, dengar gak lo? Apa? Enggak kayak gitu. Dia gak dengar dari paling belakang tuh sampai paling depan tuh sama aja. Gue di sini aja santai, kenapa? Suara Nabi itu kayak kita pakai earphone gitu. Kalau sekarang kan udah ada teknologi kalau umroh pakai kayak gituan ya. Apa gitu namanya teh? Apa? Bluetooth gitu kan, yang dia umroh tawaf terus si pembimbingnya cuman bisik-bisik aja tapi yang lain semuanya ikut. Robbana, terus Robbana serombongan. Kalau dulu kan Robbana, apa Ustadz? Robbana, oh iya. Karena kan lagi tahu kan ramai banget tuh. Kalau sekarang udah ada teknologi. Nah teknologi kita itu kalah sama mukjizat Rasulullah SAW. Karena Nabi itu gak perlu teriak-teriak. Ya ahla Makkah. Ya ma'syara Quraisy, tapi kedengarannya sampai ujung. Masya Allah. Dan suara efeknya tuh, desainnya tuh udah dari langit. Settingannya, operatornya, mixernya tuh udah di langit. Jadi pas banget. Reverbnya pas, low-nya pas, mid-nya pas, height-nya pas. Jadi kayak di monitornya dapat, di PA-nya dapat. Apa tuh Ustadz? Saya juga nyontek. Pokoknya gitulah. Suaranya bagus banget. Sehingga buat saya sound system masjid itu tuh penting banget. Jangan diremehin. Kadang-kadang kita kayak bikin masjid itu bagus, soundnya irit. Sound cuma 50 juta. Padahal maaf teman-teman kita, saudara kita non muslim yang di gereja, sound gereja itu paling murah tuh 1 M loh. Makanya kalau teman-teman yang senang ngoprek-ngoprek sound digital yang ada di komputer itu yang aplikasi, kan ada menu katedral kan. Suka ada menu suara katedral, sound effect katedral. Ada enggak sound effect masjid? Nggak ada kan karena masjid tuh nggak standar soundnya. Kalau katedral itu standar sampai ada hall, katedral, apalagi banyak kan. Tapi masjid nggak ada karena masjid yang standar soundnya tuh cuma Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Yang kalau kita
jadi jamaah di mana aja suaranya sejelas di depan gitu. Dan efeknya itu dapat banget. Nah ini buat saya penting. Kenapa? Biar semuanya terasa di hatinya. Karena ada cerita lucu di Al-Latif Pemuda Hijrah. Kita lagi sholat maghrib waktu itu. Saya baca pas Al-Qiyamah juga. Ada satu anak muda, dia lagi kayak main gitu ke temennya di kos-kosan dekat masjid. Cuman karena lagi rame di kos-kosannya, dia mau ke toilet penuh. Akhirnya dia ke masjid. Kan salah satu tempat nyari toilet itu biasanya kalau nggak ke pom bensin masjid kan. Nah dia ke masjid nih. Ke masjid, memang harusnya toilet masjid memang Masya Allah harus yang sangat layak gitu. Dia ke masjid, masuk aja ke toilet di Al-Latif, duduk di toilet. Sound kita tuh kan surround kan, jadi ke toilet juga kedengaran dong. Pas saya ngimamin, baca Al-Qiyamah, La uqsimu biyaumil qiyamah. Dia lagi duduk. Tiba-tiba dapat hidayah. Masya Allah kan ya, kita nggak nyangka kan. Bukan dapat hidayah dalam rangka itu, enggak. Allah kasih dia hidayah lewat asbab dia punya hajat dan masjid memfasilitasi. Dia duduk, ini apa ya? Kayak suara dari langit, cie. Dia ngomong kayak gitu, dia keluar dari toilet, terus dia mojok gitu dalam masjid. Duduk di pojok, dengerin, gak sengaja dia netesin air mata. Dia kayak dapat banget di hatinya. Tapi dia gak ikut sholat, kenapa? Udah lupa cara sholat. Dan dia kayak gak pede gitu, mau sholat ini baju saya bersih gak ya, ya udah gue duduk aja di pojok, yang penting dengerin. Karena kayak sayang banget ngelewatin bacaan ini. Itu denger di pojok, sampai beres nangis, pulang ke rumah entah gimana kejadiannya. Minggu depan dia datang lagi, udah siap dengan pakaian sholat, ikut taklim, ditelepon sama ibunya, orang Makassar. Kamu di mana? Di masjid. Hah? Kok bisa kamu di masjid? Ibunya nggak percaya dia di masjid. Kalau dia di tempat-tempat hiburan, ibunya oh ya udah lanjutkan gitu. Tapi kalau di masjid ya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Heran gitu kan orang tuanya. Kamu hati-hati ntar aliran keras segala macam. Enggak mak, ini aku dengerin bacaan ustadznya. Akhirnya dia ikut sholat. Nah pas ada yang kita kayak ajak maju ke depan, dia angkat tangan maju, dia cerita. Saya tuh dapat hidayah gara-gara ke toilet. Kenapa? Soundnya masuk. Bukan sengaja sound di toilet diginiin, enggak. Soundnya emang kedengaran sih ke toilet. Dan dia tuh imam baca. Dan makanya kalau kita lagi sholat itu jangan berpikir bahwa ini sekedar ritual, ini sekedar kewajiban. Ini tuh dakwah dengan konten sholat. Buat saya, performance saya ketika ngimamin, itu saya lagi ceramah. Tapi kontennya ayat-ayat. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man Raqqa. Itu kan lagi ngomongin apa? Sakaratul maut. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Itu tuh saya lagi ngebayangin kalau saya lagi kena sakaratul maut sampai bertaut betis kanan dengan betis kiri, menahan rasa sakit, dicabut nyawa, lalu melihat keluarga kita, istri kita, anak kita. Atau kalau nggak ada mantan, lebih parah lagi tuh, lebih sakit gitu kan. Sakaratul maut datang mantan, aduh lebih berat sakaratnya. Nah, jadi wal tafatis saqu bis-saq, lalu dia nyaksiin keluarga besarnya. Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu kita mulai sadar inilah firaq, perpisahan. Tapi udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kita nggak rela pun tetap harus berpisah. Saya belum siap ninggalin anak-anak, saya banyak dosa sama anak-anak saya, belum ngedidik mereka dengan baik, udah harus pergi. Saya belum siap ninggalin pasangan saya cinta banget sama dia, saya nggak bisa sendiri, harus pergi. Gimana nasib mereka, saya nggak ninggalin apa-apa buat mereka, harus pergi. Saya belum janjian sama istri saya kalau salah satunya meninggal dia nggak boleh nikah lagi, pergi. Ini namanya wa dhanna annahul firaq. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Udah kembali kepada Allah. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dulu dia di dunia enggak mau sedekah, enggak mau sholat. Dia selalu mendustakan nasihat-nasihat. Sekarang dia baru sadar tapi sudah terlambat gitu kan. Jadi puitis gini Itu ketika saya baca itu, saya tuh bukan lagi bersenandung. Tapi lagi mencoba mewakilkan teks dalam bahasa
irama makomat. Itu filosofi dari makomat yang dulu saya sempat share ke Muzamil and the gangs. Artinya emang kalian tuh kalau mau jadi imam yang benar, jangan ngandelin suara doang. Karena suara itu relatif lah. Tapi andalkan perasaan di dalam hati dengan pemahaman. Nah ini akhirnya orang yang sholat jadinya kayak wah seru juga ya. Kalau bahasa teman-teman yang baru hijrah tuh, wah acaranya sadis banget loh. Sadis katanya. Ada yang bilang, wah gila loh acaranya, sholat gila cenah. Ini kan bahasa-bahasa yang masih namanya juga orang baru kan, ya nggak apa-apa lah. Yang penting buat dia gila itu artinya keren gitu kan. Gila itu artinya seru, gila itu artinya wah gue dapat banget pas sholat kemarin. Cuman dengan bahasa santainya mereka. Intinya itu syiar. Itu namanya syiar. Sehingga kita nggak bisa menjudge buru-buru ketika ada orang kayak misalnya lagi posting kebaikan, tilawah atau apa. Wah ria lo, belum tentu. Karena yang tahu isi hati hanyalah Allah, kemudian dia sendiri. Pakai kata kemudian, jangan dan. Kadang kita suka bilang Allah dan dia, Allah dan saya gitu kan ya. Bukan, Allah kemudian saya. Kenapa kemudian? Karena kita tahu setelah Allah memberi kita tahu. Allah yang maha tahu, kita sendiri kadang gak tahu. Pernah ngerasa kayak gak ngerti tentang isi hati kita sendiri? Kenapa ya? Saya pengennya sih gak tertarik, tapi kok tertarik ya sama dia? Kenapa saya gak bisa maafin dia sih? Kenapa kok saya gak bisa lupain dia sih? Itu kan kita gak ngerti kan? Karena Allah belum memahamkan kita. Kalau Allah pahamkan, oh ya sih gue ngerti sekarang kenapa. Itu kadang-kadang kita suka lupa bilangnya Allah dan saya. Enggak, berarti sama-sama tahu dong. Enggak, Allah kemudian kita. Kalau bahasa Arab itu disebut dengan summa, bukan wa. Kalau wa itu kesannya kayak selevel banget gitu sama Allah. Artinya kita nggak bisa menjudge, oh ini ria nih, ini sombong nih, ini apa segala macam, nggak bisa. Karena kita nggak tahu isi hatinya. Cukup nahkum bizzawahir. Kita berhukum dengan yang tampak. Yang nggak tampak, ya udah kita kembalikan kepada Allah. Tampaknya apa? Dia sholat, ya udah keren ya. Tampaknya apa? Dia ngaji, kerennya. Tampaknya dia apa? Bantu orang lain di jalan, kerennya. Tampaknya dia apa? Dia kayak lagi bikin proyek sosial, kerennya. Yang tampak, jangan selalu ngelihat hal yang sifatnya batin. Padahal yang tahu isi batin seseorang itu wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman, syiar sosial media itu salah satu cara kita mengekspresikan keikhlasan kita dengan syarat kita jaga ria. Saya yakin kita nggak maulah ibadah karena pengen pamer. Ngapain sih ibadah pengen pamer kan ya? Tapi kadang-kadang kita terjebak ria itu bukan karena pamer. Kita tuh terjebak ria biasanya karena nggak mau diremehin orang. Kalau sengaja pamer, insya Allah itu bukan level kita lah. Itu mah level anak kecil banget. Karena anak kecil kalau sholat pengen diketawain orang kan, terutama emaknya gitu. Saya waktu kecil kan di Aceh itu rumah saya depan rumah laut, belakang rumah gunung. Jadi kita pernah ngerasain banget yang namanya kehidupan si bolang. Wah pulang sekolah jam 1 siang karena sekolah negeri. Langsung buka baju, cuman pakai celana merah itu. Bajunya pakai baju singlet kayak ala-ala Laskar Pelangi gitu kan. Udah langsung main di laut, berenang. Bareng adik saya, bareng geng saya gitu. Main berenang di laut, metik kelapa wakaf namanya. Ada kebun kelapa pinggir pantai, itu wakaf, siapa aja boleh ngambil. Bahkan kita petik, kupasnya pakai gigi. Woi, bolang banget gitu kan, makanya gigi berantakan. Nah habis itu makan ke laut, adik tenggelam pernah masuk palung gitu. Kan laut Aceh itu samudra dan salah satu spot surfing, cuman dulu saya gak tahu surfing makanya saya nyesel banget. Kalau tahu dari dulu udah jadi pro surfer sekarang. Deus ye. Cuman tahunya surfing justru kemarin di Jawa Barat ke Batu Karas, jadi udah telat gitu. Padahal Aceh itu ombaknya 3 meter, 4 meter dan itu ombak ngeri banget lah, lebih ngeri daripada pantai-pantai yang mungkin di tengah kayak Sulawesi yang tenang buat snorkeling. Tenggelam, wah kita tolong rame-rame rescue, udah ditarik kedua, udah penuh airnya, kita gituin keluar. Begitu dia sadar, saya di mana? Alhamdulillah kamu selamat. Awas, jangan bilang-bilang ke mama. Langsung diteror gitu. Oh iya bang. Pulang malam dia menjadi makan, masih trauma gitu kan habis tenggelam. Besok dipanggil sama emak saya, abang, saya manggilnya abang. Abang adek sini, kita kayak Upin. Karena usia kita beda setahun doang, jadi kayak deket banget gitu. Setiap hari berantem. Abang adek sini, apa kemarin kejadian di laut itu? Bahasa Sumatera gitu kan, enggak ada mak.
Jangan bohong kamu. Emang kenapa? Saya langsung ngelirik adik saya. Dia bilang, saya nggak ngomong ke emak. Ternyata yang ngomong itu tetangga. Oh, ya udah pokoknya nggak boleh berenang seminggu. Ya mak, akhirnya kita ke gunung. Kalau di gunung permainan yang paling kita suka, lagi hujan tuh lempar-lemparan kodok. Hujan deras, cari kodok, lemparin, langsung kena badan, wis kodok. Nakalnya si Bolang lah ya, lempar-lemparan kodok, udah mendekati, udah lewat asar, lupa dengan sholat asar. Biasalah anak-anak ya, jadi asar itu waktu kita lagi kayak seru-serunya. Ibu saya langsung datang bawa balok. Balok itu panjang banget, tapi alhamdulillah gak pernah kena balok. Itu mah cuma ngegertak doang, bawa balok. Abang, udah lupa di mana rumah, masih ingat mak, langsung lari. Itu bahasa, maksudnya pulang gitu, tapi bahasanya udah lupa di mana rumah. Enggak masih ingat mak, langsung lari, mandi, sholat. Sholatnya di dapur, biar dilihat sama emak gitu. Tadi sholatnya, oh. Begitu rakaat terakhir emak datang, Allah. Itu tuh riaknya anak kecil. Kalau orang dewasa riaknya udah gak kayak gitu lah. Kita tuh gak mau lah pamer buat orang lain, wah gue sholat loh, ngapain juga kayak gitu kan, semua orang juga sholat. Tapi kadang-kadang kita riaknya karena gak mau diremehin orang dan itu yang paling bahaya. Karena saya juga sering banget kejebak kayak gitu. Datang kayak di sini nih, acara tabligh akbar. DKM gak kenal saya karena saya gak pernah muncul di TV. Tapi DKM gak main sosmed, jadi kita kayak gak nyambung gitu. Gap usia. DKM gak main sosmed jadi gak tahu saya gak masuk TV jadi DKM gak pernah ngeliat saya. Pas bikin undangan, mengundang Ustaz Hanan Attaqi, Pak ini kita di depan harus nyediain tenda soalnya jamaahnya banyak. Siapa sih yang ceramah? Hanan Attaqi. Udah tenang aja, masjid juga kalau ada acara-acara besar yang damai-damai apa gitu di TV teh, itu ramai penuh kok masjidnya dan nampung gitu kan. Oh ya udah, begitu datang alhamdulillah ternyata sampai ke jalan-jalan. DKM-nya bingung, ini siapa lagi nih penceramahnya. Saya datang duduk di soft pertama, DKM nanya ke saya, Dek, Ustadznya udah datang belum? Itu kan mancing banget kan. Kenapa? Pakaiannya gini, pakai baju biasa, pakai kupluk, gak ada yang nyangka itu Ustadz. Dek udah datang belum Ustadznya? OTW Pak. Oh iya. Ngobrol, datang ke panitia, apa ini kenalin Ustadznya, dia langsung gini. Kayak gak percaya gitu, ini Ustadz bener gak ya? Ini jangan-jangan ahlu bid'ah. Akhirnya muncul kan karena diremehin kan jadi kepancing kan. Oh Bapak lihat aja bentar lagi. Muncul tuh riak-riak mulai datang tuh. Pas waktunya sholat di panitia dorong-dorong Ustadz maju kita pengen dengar Al-Quran dari bacaan Ustadz. DKM-nya gak ngedorong dan saya gak mau dong gak didorong DKM kan. Kayak ngerasa aduh ini gak dapat legalitas gitu. Makanya tadi karena didorong-dorong sama imam, Masya Allah, mohon maaf nih kepada Ustadz, harusnya beliau yang imamin tapi karena beliau yang dorong bukan saya loh ya. Dorongnya kenceng lagi tuh, aduh saya gak bisa menghindar sih. Karena DKM-nya ngedorong, saya mah biasa aja, diam-diam aja gitu kan. Tapi dorongan dari belakang tuh kenceng banget. Aduh gimana nih saya gak bisa nolak, ya udah deh. Berdiri aja depan, DKM-nya gini. Wah dalam hati, ya udah nanti Bapak denger aja. Sholat nih, sholatnya udah gak benar tuh, udah kayak pengen membuktikan gitu. Allahu Akbar. DKM-nya ikut semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana Pak bacaan saya? Nah udah tuh, riak tuh. Ustadz kayak gitu? Ya kadang-kadang. Makanya selalu harus tajdidun niyah. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sengaja gitu kan, waswasus syaitan kan suka datang gitu karena diremehin. Beres sholat tadi bacanya sebaik mungkin yang kita bisa, harusnya niatnya pengen syiar buat anak muda tapi sekarang malah jadi pengen pengakuan dari satu orang yang ngeremehin kita. Beres sholat langsung balik arah, ngeliat ke arah DKM-nya duluan. Beliau udah gini-gini. Beres masuk ke ruang DKM, Ustadz mohon maaf saya tadi seuzon sama Ustadz. Oh ya nggak apa-apa udah biasa. Nah, kayak gini-gini tuh namanya ria yang terpancing, bukan ria yang sengaja. Tapi sama ria dan menghanguskan pahala. Jadi jangan langsung kita menjudge ada orang yang ketika dia syiar berarti ria, belum tentu. Jangan-jangan kita diam-diam aja, nggak ada yang tahu. Tapi suatu saat kepancing, kita udah habis-habisan ngebantu apa segala macam, ternyata nggak dihargain.
baru kita ungkit. Tahu nggak siapa dulu? Tahu nggak gimana ceritanya? Tahu nggak apa yang terjadi? Segala macam mulai 1, 2, 3 gugur. Berguguranlah amal kita yang tadinya kita rahasiakan gara-gara kepancing diremehin orang lain. Bisa juga kayak gitu. Jadi nggak selalu ikhlas itu harus disembunyiin. Makanya dulu ada cerita di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada kayak crowdfunding ya. Lagi ada sahabat yang butuh bantuan, terus Nabi nanya, siapa yang pengen berinfak fi sabilillah? Sahabat diem aja, nggak ada yang angkat tangan. Kata Nabi, siapa yang pengen berinfak fi sabilillah membantu saudaranya? Diam. Siapa yang pengen punya amal dan punya kebaikan yang sampai di akhirat? Satu orang sahabat berdiri, saya Rasulullah. Dia datang bawa 1 genggam korma. 1 genggam, ini asbabul wurud dari hadis man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanah. Dia bawa segenggam korma, dia taruh depan Nabi, ya Rasulullah, ini adalah infak saya untuk saudara saya yang butuh. Lalu Nabi tersenyum dan mendoakan dia, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikan kebaikan untuk orang yang berinfak. Nabi tersenyum kepada dia dan memberikan kabar gembira kepada dia bahwa dia dapat pahala yang banyak, baru yang lain pada ngeh. Pada aware gitu, ternyata ini serius nih. Pada pulang, datang ada yang bawa korma, ada yang bawa gandum, ada yang bawa pakaian layak pakai. Sampai menggunung 2 bantuan donasi di depan Rasulullah. 1 makanan, 1 lagi pakaian. Lalu Nabi SAW setelah semua terkumpul bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam memulai atau mencontohkan 1 kebaikan, maka dia dapat pahala kebaikan dari setiap orang yang menirunya. Artinya apa? Orang yang pertama tadi berinfak hanya segenggam korma, dia pahalanya bukan segenggam korma. Semua yang orang infakin dalam event itu, dia dapat pahala. Kenapa? Itu yang disebut dengan sunnah hasanah atau syiar fil Islam. Itu yang disebut dengan mencontohkan kebaikan. Makanya nanti kita akan ada fundraising buat bangun pesantren. Mungkin bisa ditampilkan pesantrennya seperti apa nih di depan. Udah dari tadi ya? Oh udah. Itu gambaran pesantrennya bakal seperti apa. Nanti kita akan fundraising dan yang pertama-tama saya ini insya Allah jauh dari riya. Saya juga berazam di pesantren ini juga ingin berinfak selain infak tenaga dan pikiran, pengen infak harta semampu saya. Seperti apa nanti jadinya? Oh ya udah. Itu gambaran kurang lebih grand plan-nya pesantren kita, tapi akan bertahap. Alhamdulillah sekarang kita udah membebaskan lahan di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Karena kalau di kota Bandung kita ada Taman Pramuka, lagian udah susah nyari
lahan sekitar 3 hektar di kota Bandung udah nggak mungkin. Akhirnya kita coba agak sedikit pinggir. Jadi kita bilang tuh ada tempat untuk daily, ada tempat untuk weekly. Weekly-nya tuh untuk kayak sholat Jumat seminggu sekali. Nah ini pesantren ini kita bikin agak sedikit di pinggir, tapi di situ tuh anak muda bakalan jadi tempat nongkrong. Kebayang nggak kita nongkrong sambil ngopi gitu kan? Kafe itu kan hanya istilah pembaharuan dari warung kopi. Jadi konsepnya tetap aja warung kopi orang ngopi, tapi kopinya kopi rakyat gitu, kopi anak-anak muda dengan produk-produk lokal. Nah kita ngopi di situ, begitu azan, menjelang azan 10 menit itu keluar 1 minute booster. Tentang keutamaan sholat jamaah dan itu udah ada LED-nya, kemudian soundnya udah di mana-mana. Sehingga orang sambil ngopi itu udah dengerin keutamaan sholat berjamaah itu apa aja. Begitu azan langsung pada tutup sementara, sholat berjamaahnya nggak jauh-jauh. Selama ini kalau kita nongkrong, mau sholat jamaah itu di basement atau di tempat yang kayak musola kecil gitu kan. Jadi kurang kayak dapet gitu. Kalau sholatnya kayak gini tapi sekelilingnya itu tempat nongkrong kan nyaman nih. Masjidnya kayak gini tapi sekelilingnya emang tempat nongkrong. Dan kita bisa memudahkan anak muda untuk punya lifestyle tapi nggak jauh dari agama gitu. Nah nanti kita akan fundraising. Terus saya memotivasi nih teman-teman, kita coba praktekin semangat para sahabat untuk tadi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Apa maksudnya? Orang yang pertama-tama beramal lalu dilihat orang lain kemudian ditiru, itu pasti beda banget pahalanya dengan yang meniru. Kalau kita yang niru kita dapat pahala amal soleh kita sendiri. Kalau kita ditiru kita dapat pahala amal soleh kita sendiri plus amal soleh orang yang meniru. Jadi agak-agak mirip dengan MLM sih karena ada share reward gitu kan. Cuman ini MLM pahala. Yang pertama paling gede, yang kedua dapat juga, yang ketiga makin kesini tuh dia makin banyak share dan makin banyak dapat share dari yang lain yang meniru dia. Intinya adalah di sini berlaku kalimat was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Apa artinya? Tahu nggak kenapa ada 2 kata sabikun di surat Al-Waqiah itu? Was-sabiqun as-sabiqun. Kenapa ada sabikun? Maksudnya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Orang yang sabikun itu musabaqah, berlomba-lomba, saling mendahului. Orang yang pertama-tama berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, mereka juga yang pertama-tama dan duluan masuk surga. Itu maksud dari ayat tersebut. Jadi kalau kita mau nanya siapa orang yang duluan masuk surga Ustadz, maka perhatikanlah siapa yang paling selalu di awal dalam beramal solih. Baik itu sholat jamaah di shaf pertama, datang duluan, maupun yang lain-lain termasuk amal sosial. Amal-amal yang sifatnya bermanfaat buat orang lain. Dia selalu yang angkat tangan. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu, kenapa sampai Nabi bilang kalau ditimbang amal, bahasa Nabi mah iman. Iman itu dalam bahasa tafsir itu amal soleh. Sebagian artinya. Kalau ditimbang amal Abu Bakar di satu timbangan, lalu ditimbang amal kaum muslimin seluruh dunia sepanjang sejarah satu timbangan, amal atau imannya Abu Bakar lebih berat. Kenapa? Karena 6 kalau nggak salah ya, dari 10 sahabat yang masuk surga dijamin mubasysyaruna bil jannah, itu 6 orang di antara mereka itu masuk Islam lewat Abu Bakar loh. Abu Bakar yang ngajak mereka masuk Islam. Sehingga salah satu contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini kan masuk Islamnya lewat Abu Bakar nih. Maka setelah Abdurrahman bin Auf masuk Islam, kebayang ya gimana infaknya Abdurrahman bin Auf? Maka pahala infak itu semua juga sama mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gimana Abdurrahman mau nyaingin Abu Bakar? Nggak bisa. Belum lagi Utsman. Utsman tuh kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung. Sekali dia bersedekah, angkanya kalau kita konversi ke rupiah itu 10 miliar. Sekali ngasih itu 10 miliar dan itu receh buat Utsman. Di belakang masih nggak tahu, nggak kayak itu, udah malas menghitungnya kayak gitu-gitu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ya nangis gara-gara terlalu kaya. Coba. Kalau kita nangis miskin, dia nangis kaya. Abdurrahman, lu kenapa nangis? Iya nih kaya banget. Kalau kita, aduh gimana ya, nggak bisa makan, nggak punya ini, nggak punya pulsa, nangis. Dia mah, aduh pulsa gue kebanyakan nih, unlimited gitu. Atau Abdurrahman bin Auf
dia saking kayanya Abdurrahman bin Auf ketika beliau ngasih hadiah buat istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Kenapa dikasih hadiah? Soalnya kan istri Nabi itu ada SOP Nabi kan. SOP Nabi itu apa? Gak boleh istrinya menikah lagi setelah Nabi wafat. Karena istri Nabi kedudukannya sebagai ibunya kaum muslimin. Masa kita mau nikahin ibu sendiri? Gak boleh kan? Nah akhirnya karena Nabi udah wafat gak ada yang nafkahin istri-istri beliau. Abdurrahman berinisiatif ngasih hadiah buat istri-istri Nabi. 9 orang semuanya dikasih satu-satu. Satu orang istri Nabi kalau dikonversi ke rupiah hadiahnya 21 miliar. Satu orang istri Nabi dikasih 21 miliar. Jadi sekitar 200 miliar hadiah. Satu orang. Makanya setelah Nabi wafat, kehidupan Aisyah radhiyallahu anha itu udah lebih kayak terfasilitasi gitu. Kalau dulu lebih ke zuhud dan luar biasa qanaahnya. Kalau sekarang walaupun tetap hatinya zuhud dan hatinya qanaah, cuman secara fasilitas hidup udah terpenuhi. Sehingga muncul komen dari ponakannya Aisyah. Apa komennya? Kalau bahasa sosmed sekarang dia kayak story gitu. Terus dia nge-tag Aisyah, dia bilang, @Aisyah sekarang udah beda dengan yang dulu. Gitu bahasanya. Ternyata itu di-capture oleh sahabat, di-forward ke Aisyah. Aisyah tuh lihat, Abdullah kayak gitu tuh ininya, story-nya. Aisyah marah. Akhirnya kalau ini bahasa sosial media, Aisyah broadcast, demi Allah saya nggak akan mau lagi ketemu dengan @Abdullah_Zubair. Abdullah bin Zubair. Gak mau ketemu lagi. Di capture lagi nih sama orang ketiga namanya Namimah, ngadu domba ya. Dia capture, di forward lagi ke Abdullah. Abdullah tuh Aisyah marah sama kamu. Abdullah kaget. Loh Aisyah marah sama saya salah ngomong nih. Langsung delete tuh story-nya. Tapi kan udah ketahuan. Akhirnya datang ke Aisyah. Aisyah gak mau maafin sampai Abdullah meluk kakinya Aisyah. Karena itu kan bibi itu kan muhrim kan. Dipeluk kakinya Aisyah. Bibi maafin saya. Enggak, saya enggak bisa maafin kamu. Kamu udah ini banget, nyakitin perasaan saya banget. Pokoknya saya enggak mau ketemu kamu. Kata Abdullah, bibi lupa dengan hadis Nabi. Tidak halal bagi dua orang mukmin memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari. Dan ini udah hari keempat bibi. Benarkah itu sabda Rasulullah? Benar bibi. Akhirnya Aisyah mengatakan, nazri. Gimana dengan sumpah saya? Akhirnya Aisyah memerdekakan 10 orang budak demi bisa mencabut sumpahnya. Ini menunjukkan bahwa Abdurrahman tuh kaya banget, ngasih hadiah aja gede-gedean. Nah semua kebaikan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lain-lainnya yang masuk Islamnya lewat Abu Bakar, pahalanya ngalir kepada Abu Bakar. Belum lagi ketika ada kesempatan beramal soleh, Abu Bakar itu selalu duluan. Satu-satunya orang yang bisa ngalahin Abu Bakar dalam beramal soleh cuman Rasulullah SAW. Kalau perempuan Khadijah radhiyallahu anha. Cuman mereka berdua yang bisa ngalahin Abu Bakar. Makanya Khadijah juga dijuluki dengan nama Khadijah As-Siddiqah. Kalau laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Kalau perempuan Khadijah yang As-Siddiqah. Kalau Aisyah kan dia Humaira gitu kan ya. Nabi kan kalau manggil Aisyah ya Humaira gitu kan. Atau ya Aish gitu kan. Kalau sampai di Sunda ya Eis gitu kan. Itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda. Apaan sih Ustadz? Ya gitulah. Maksudnya Abu Bakar tuh kalau misalnya Nabi bilang gini. Wahai sahabat-sahabat. Ada satu hadis yang redaksinya kurang lebih terjemahannya gitu. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan anak yatim? Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Apakah itu riya? Bukan, itu syiar. Ana ya Rasulullah. Bersama beberapa orang sahabat yang lain. Siapa yang hari ini sudah menyambung silaturahim yang terputus? Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Bersama sahabat yang lain yang gantian. Yang lain tuh gantian. Yang pertama angkat, yang kedua enggak angkat. Tapi Abu Bakar angkat terus. Siapa yang sudah memberikan menyelesaikan hajat saudaranya yang punya masalah? Ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Setiap Nabi nanya amal soleh, selalu Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Jadi dalam satu hari Abu Bakar itu beramal dengan amal yang orang lain itu dilakukan rame-rame, tapi dia sendiri. Ana ya Rasul, ana ya Rasulullah. Rasulullah senyum sama Abu Bakar. Dan itu absennya dilakukan oleh Nabi 2 kali, malam dan subuh. Siapa yang sudah begini, siapa yang sudah begitu, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Jadi mereka saling menyemangati. Wah Abu Bakar udah ngelakuin ini, saya juga. Abu Bakar saingan beratnya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah udah wafat, Abu Bakar datang ke Aisyah, nanya, Aisyah kata Abu Bakar, kan Abu Bakar itu ayahnya, Rasulullah itu suaminya, jadi bisa ngebandingin gitu kan. Aisyah, coba Aisyah perhatiin,
amal amal suami kamu Rasulullah mana yang ayah belum lakuin. Kan kamu bisa ngebanding-bandingin. Apa yang dilakukan Nabi yang ayah belum pernah lakuin. Kata Aisyah, ada. Apa? Rasulullah tuh suka ngasih makan seorang nenek di pinggir kota. Mana? Alamatnya di mana? Sherlock. Ini kalau sosmed. Langsung datang ke sana, langsung Abu Bakar ngasih makan, nggak mau ketinggalan. Nah kalau kita ngomongnya, itu kan Rasulullah, itu kan Abu Bakar. Sementara mereka nggak gitu, fastabiqul khairat. Oh Rasulullah gitu, saya juga pengen gitu. Abu Bakar gitu, Yesus saya juga pengen gitu. Yang paling berat itu buat Umar. Umar itu nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Pernah dia udah hampir bisa, udah hampir nyalip, kayak Rossi sama siapa gitu kan, hampir nyalip kesalip lagi gitu kan di tikungan terakhir. Nah Abu Bakar tuh pernah hampir dikalahin Umar dalam bab apa? Infak, perang Tabuk. Nabi mengatakan kita akan berangkat untuk ke Tabuk. Kumpulkanlah harta-harta kalian fi sabilillah. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah akan membalikan berlipat ganda. Pulang sahabat, pulang. Datang Umar bawa harta yang sangat banyak. Nabi mengatakan, ya Umar berapa yang kau berikan? Setengah dari harta saya Rasulullah. Setengahnya tuh banyak banget. Ada onta, ada kuda. By the way, onta perang itu harganya mahal loh. Harganya sama kayak Ford Raptor lah. Double cabin gitu kan. Berapa Ustaz? 2 miliar sekian. Itu satu onta. Namanya rohilatan. Onta perang. Kalau onta sembelih namanya onta potong. Bukan ayam doang yang potong. Onta juga ada. Onta potong yang disembelih pas musim haji itu harganya cuma 40-50 juta. Nah onta yang diberikan sahabat itu rahilah. Satu ekornya 2 miliaran. Dan Umar datang bawa beberapa onta, kuda, satu kuda, tahuan sendiri ya. Kuda perang berapa harganya, itu datang. Berapa wahai Umar? Setengah dari harta saya Rasulullah. Beres didoain sama Nabi, dari jauh kedatangan Abu Bakar. Abu Bakar cuman bawa, gak terlalu banyak, gak sebanyak Umar. Bawa gitu. Di atas keledai, bawa bantuan untuk jihad di atas keledai. Umar ngelihat Abu Bakar, wah kali ini saya bisa ngalahin Abu Bakar nih. Itu semangat mereka. Wassabiquna as-sabiqun wasari'u ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, bisa ngalahin Abu Bakar nih. Senang nih Umar nih. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini yang bisa saya berikan fi sabilillah. Rasulullah nanya, berapa yang kau berikan wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ini sudah seluruh harta yang saya miliki ya Rasulullah. Umar kaget, bener ya nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Ternyata bukan soal angkanya, tapi pengorbanannya. Umar berkorban dengan setengah hartanya. Abu Bakar berkorban dengan seluruh hartanya. Nabi nanya, ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk istri dan anak-anakku, Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar kalau ditimbang amalnya, kalah seluruh umat Islam walaupun digabung menjadi satu amal soleh. Itu Abu Bakar. Belum lagi nanti semangat mereka dalam beramal soleh duluan gitu. Kan pernah tuh namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang umat Islam melawan Bani Israel yang paling kolosal gitu kan. Itu lebih dahsyat daripada perang-perang yang lain. Dalam perang Khaybar satu sore Nabi itu SAW bilang ngumpulin sahabat berbaris semuanya. Terus Nabi mengangkat rayah beliau, bendera la ilaha illallah itu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wahai kaum muslimin, besok subuh saya akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Akhirnya besok subuh, beres sholat subuh, sahabat langsung berbaris rapi, semuanya baris. Siap untuk berharap dialah yang mendapatkan bendera sehingga itu menjadi pertanda dia mencintai Allah dan Allah mencintainya, dan itu keren banget, derajat yang sangat tinggi. Pas Nabi jalan dari ujung barisan satu persatu gitu, Umar, Ali, Abu Bakar, yang lain-lain tuh berjejer. Yang lucu apa? Umar begitu Nabi udah dekat dengan dia maju selangkah dikit gitu. Jadi dia kayak agak muncul gitu biar ditunjuk sama Nabi. Gini. Nabi jalan lewatin, terus Umar lewat, balik lagi. Ternyata bukan Umar. Nih di sini nih semangatnya apa? Semangat pengen dapat kebaikan. Jadi sampai kayak ada inisiatifnya, ada improvisasinya. Lucu-lucu lah cerita sahabat tuh. Saking semangatnya tuh jadi kayak kocak, seru gitu kan. Makanya kalau ngebahas bab sahabat itu jangan hanya angle-nya yang galak-galak gitu kan. Oh kamu, enggak, sahabatnya ada yang lucu, ada yang sahabat kathratul mazah.
Apa arti kasratul mazah? Ada sahabat yang dia itu komik banget, stand up komedian banget. Kasratul mazah itu artinya banyak bercanda. Ada sahabat yang memang hobinya itu bercanda. Saking seringnya dia bercanda sampai ditahzir. Sama sahabat-sahabat yang dia, kamu kalau tahu apa yang Rasulullah lihat, kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Dia sedih. Oh iya ya. Tapi gue kalau garing gini nggak bisa nih, kayak ada yang kurang gitu kan. Akhirnya dia ngomong sepatah kata ketawa lagi orang teh. Susah buat dia tuh nggak bercanda tuh susah. Memang mungkin talentnya dia gift dari Allah tuh bercanda untuk mencairkan suasana. Saking sering ditahzir, disebut dia tuh kayak sia-sia lah, banyak dosa lah segala macam. Dia lapor ke Nabi, Rasulullah saya ditahzir mulu, dibully di sosial media. Terus Nabi manggil sahabat. Kenapa kalian mentahzir dia, memarahi? Tahzir itu memarahi, memperingatkan. Kenapa? Dia Rasulullah bercanda terus. Ternyata Nabi suka dengan dia. Sehingga dalam perang Khaybar yang tadi saya cerita, dia itu dibawa dekat dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Ada satu di antara kalian yang aku mencintainya, yang datang bersama kita dan dia tidak kembali bersama kita. Dan ternyata orang itu syahid dalam perang Khaybar yang tadi kasratul mazah, yang banyak bercanda. Malah dia syahidnya di perang. Jadi sahabat itu bercanda-bercanda, komik-komik, tapi itu syuhada loh. Kalau kita kan mungkin gak bercanda aja, biasa-biasa aja gitu kan. Ini bercanda aja syahid. Saking kerennya sahabat. Jadi angle-angle sirah sahabat itu emang, saya kalau baca sirah kan banyak buku-buku sirah yang tebal-tebal. Makanya kalau cari buku-buku sejarah jangan yang tipis. Itu detail ceritanya tuh gak dapet. Kalau mau buku yang detail yang cerita-cerita kecil ada, cari yang tebal. Cuman sayangnya berbahasa Arab. Gundul pula. Ini apa kok keriting semua gitu. Ya udah deh. Nah tadi Rasul keliling. Umar udah ke depan, gak ditunjuk sama Nabi. Umar sedih. Duh bukan saya berarti. Abu Bakar udah gini-gini senyum-senyum. Gitu-gitu. Rasulullah lewat. Bukan saya. Kemudian sahabat yang lain juga udah gitu-gitu. Udah kayak kegeeran gitu. Lewat. Ternyata Rasulullah SAW memberikan bendera itu pada siapa? Ali bin Abi Thalib. Semuanya mengatakan beruntung sekali Abu Hasan, beruntung sekali Abu Hasan. Ini semangat mereka fastabiqul khairat. Selalu saya Rasulullah, angkat tangan bergantian. Termasuk ada kasus masalah pohonnya anak yatim itu. Pohon korma yang di sebelah anak yatim, milik Abu Lubabah. Abu Lubabah punya satu pohon korma di sebelah rumahnya anak yatim. Kalau jatuh buah kurma, karena rumah anak yatim di Arab itu kan gak ada atapnya, soalnya mereka bukan musim hujan. Jadi jatuhnya ke dalam rumah anak yatim diambil dimakan karena dipikir ini kayak ada haknya dia di situ kan. Lagi dipegang di mulutnya anak yatim, bisa-bisanya si Abu Lubabahnya ini, tapi Abu Lubabah ini salah satu ahli Badar. Gimana juga beliau ahlu Badar, orang keren banget lah. Cuman masing-masing orang ada kelebihan dan kekurangan. Diambil tuh dari tangan anak yatim yang lagi ditaruh di mulutnya. Jangan, ini kan punya saya, kenapa kamu ngambil? Akhirnya anak yatim lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baru mau makan, ditarik sama Abu Lubabah. Dipanggil Abu Lubabah, ya Aba Lubabah kata Nabi. Nabi kan kalau ngomongnya pelan kan, enggak, ya Aba Lubabah, enggak langsung Allah berfirman, enggak, dinasehatin dulu pelan-pelan. Ya Aba Lubabah, mau enggak kamu aku tawarkan pohon korma di dalam surga yang kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari naungan dahannya. Saking lebat dan besarnya pohon korma itu. Makanya di surat Ar-Rahman ada salah satu gambaran surga itu, terutama buat anak-anak yang senang ke gunung, itu ada surga para pendaki. Namanya surga Mudhammatan. Bacanya juga harus panjang karena dia rimbun banget. Sehingga bacanya Mudhammatan. Artinya apa? Surga yang hijau tua. Maksud surga hijau tua, lebat banget hutannya. Lebat banget kebunnya. Salah satu cirinya pohon satu aja kita berjalan 100 tahun di bawah naungannya tuh belum keluar dari naungannya. Mau nggak Abu Lubabah punya pohon kurma di surga segede itu? Kata Abu Lubabah, caranya gimana ya Rasulullah? Wakafkan pohon kurma kamu di sebelah anak yatim kepada mereka. Aduh ya Rasulullah, itu pohon kurma kesayangan saya, ada cerita yang panjang tentang pohon kurma itu dan segala macam lah. Alasan bahwa dia nggak mau. Oh ya udah, Rasul kan nggak maksa orangnya kan ya. Udah asal kamu nggak ikut, enggak. Rasulullah tuh orangnya easy going banget. Udah. Tiba-tiba ada sahabat dengerin percakapan itu, namanya Abu Dahdah. Dia deketin, ya Rasulullah, ada apa Abu Dahdah? Tadi saya mendengar gak sengaja percakapan Nabi sama Abu Lubabah. Kira-kira kalau saya ngambil kesempatan itu bisa gak Rasulullah?
Bisa Abu Dahdah. Ya udah, assalamualaikum, pergi aja dia. Pergi. Abu Lubabah. Abu Dahdah, Abu Lubabah. Ada apa Abu Dahdah? Sini bentar. Ya udah, Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma saya? Kebun kurma kamu, siapa yang nggak kenal? Kebun kurma yang paling besar, paling subur, paling bagus di kota Madinah itu milik Abu Dahdah. Satu kebun kurmanya ada 600 pohon kurma. Satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Sekilo harganya sekitar 300 ribu. Bayangin aja sekali panen berapa miliar. Itu per 4 bulan panennya, saking suburnya. Berarti setahun kali 3 aja. Itu penghasilan dari kebun kurmanya Abu Dahdah. Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma saya? Tahu, siapa yang nggak tahu kebun kurmanya milik Abu Dahdah? Emang kenapa? Mau nggak ditukar? Pohon kurma kamu kasih ke saya, kebun kurma saya kasih buat kamu. Beneran? Ah bercanda, gak lucu ah. Beneran. Dialognya nggak gitu-gitu amat sih. Ya kurang lebih lah. Namanya juga storytelling kan. Wah beneran. Ya udah salaman. Ya udah salaman, langsung pergi ke kebunnya. Langsung kayak apa AJB gitu. Udah. Kasih tahu ke istrinya, Abu Dahdah istrinya lagi kayak berkebun gitu. Zaujati, kalau orang Mesir manggil zaujati itu zaujti. Itu karena bahasa Arab yang paling slang itu Mesir. Paling slang. Jadi bisa dibilang Mesir itu kayak Indonesia banget lah. Kalau Arab Saudi itu kayak Malaysia, bahasanya terjaga gitu kan. Kalau Mesir itu Indonesia banget, bahasa slangnya tuh setiap hari dapat yang baru, kosakata baru. Perkembangannya tuh pesat. Orang Mesir kalau bilang madza bilangnya Kalau bilang la mush, jadi bahasanya beda banget. Sampai ada teman saya orang Sunda datang ke Mesir namanya Cecep. Kan di kita Cecep bagus ya, Kasep kan. Ismake, nama kamu siapa? Sheshep. Karena nggak ada huruf C kan dalam bahasa Arab, Sheshep. Zaibaro, gimana cara bacanya? Oh, ship. Ship dalam bahasa slang Mesir artinya sendal jepit. Oh, ship. Dia apa? Kata Abu Dahdah zaujati. Jadi manggil istri bisa zaujati, kalau gaulnya tuh zaujti, bisa juga mereka manggilnya ana. Manggil istri ana. Kok manggilnya ana sih saya? Maksudnya kamu itu aku banget. Kayak ruhi wa albi gitu kan. Albi itu artinya jantungku, jiwaku. Jadi kayak ana lah pokoknya. Ana gitu. Ya anta. Nah, zaujati kata Abu Dahdah. Ada apa wahai Abu Dahdah? Keluarlah dari kebun. Kebun mereka itu ada villa di dalamnya. Ada mata air, ada sungai kecil. Ada pohon kurma, 600 pohon kurma yang subur-subur semuanya. Panennya kalau yang lain 6 bulan sekali, ini 4 bulan sekali. Kata Abu Dahdah, zaujati istriku keluarlah dari kebun ini. Kenapa? Aku sudah menjualnya. Apakah kamu dapat untung wahai Abu Dahdah? Untungnya besar. Kepada siapa engkau menjualnya? Kepada Allah. Dan untungnya adalah kebun kurma di dalam surga. Apa kata istrinya? Itu baru untung besar wahai Abu Dahdah. Ini istrinya juga soleha banget. Hah? Ke Allah? Nah itu beda. Itu beda nih. Tergantung komen ya. Jadi aku nggak kamu anggap. Sinetron. Di sini banyak pemain-pemain yang lebih pro lah. Kalau saya nggak gitu-gitu amat lah ya, jadi nggak bisa acting kecuali depan, udah cukup, depan mantan. Oke, terus, oh itu baru untung wahai robahta ya Aba Dahdah, itu untung banget Masya Allah. Akhirnya dipeluk, teng-ing-eng gitu kan, terus kayak slow motion gitu, udah beres. Udah gitu Abu Lubabah nyerahin pohon kormanya. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil Abu Dahdah dan mengatakan, ya Abu Dahdah, beruntungnya kamu dapat kebun di surga yang dikelilingi oleh malaikat juga setahun nggak sampai ke tengah, masih di pinggir saking luasnya kebun Abu Dahdah. Kenapa? Karena semangatnya untuk meraih kesempatan dalam beramal soleh itu dahsyat banget di antara mereka. Makanya ada ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum biihsan. Kalimat yang paling penting, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah udah ridho sama mereka. Kalau udah dapat ridho Allah udah selesai. Radiyatan mardiyah. Berarti kalau dia meninggal nanti panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan, lo sini lo. Enggak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil Allah itu lembut.
Jadi bukan kullu nafsin za'iqatul maut. Kan ngeri ya. Mautnya panjang lah gitu. Kayak bahasa di sosial media, makasih panjang gitu kan. Terus pakai ya apa? Iyahnya CH, makasih yah. Lebay banget sih. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya ayyuhal asi. Enggak gitu panggilan malaikat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau ada khatib baca ayat ini dengan suara tinggi, itu kayaknya kurang cocok dengan konteksnya. Harusnya kalau baca ayat ini bukan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini lagi marah atau lagi manggil baik-baik sih? Karena itu kalimatnya kan lembut kan? Harusnya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian di sana dipanggil sama malaikat salaman, selamat gitu. Kenapa bisa gitu? Karena Allah udah ridho sama dia. Arti Allah udah ridho, Allah udah restuin dia banget. Allah udah sayang sama dia, Allah udah cinta sama dia, Allah udah mengabulkan semua amal soleh dia. Kenapa? Karena Allah ngelihat kesungguhan dia dalam beramal soleh. Langsung saya Rasulullah, berlomba-lomba. Kebayang sahabat ketika turun ayat ya, cara mereka beramal ya, itu dahsyat banget loh. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita. Turun ayat ini tentang hijab. Al-An-Nur sama Al-Ahzab. Wahai Nabi kata Allah, katakanlah kepada istrimu dan orang-orang perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Itu membuat mereka lebih mudah dikenal dan membedakan dengan orang yang tidak beriman. Turun ayat ini, Nabi ngumpulin sahabat-sahabat yang cowok-cowok. Nabi bacain, wahai kaum muslimin, udah turun ayat untuk kalian. Oh ya Rasulullah, bacain Rasulullah. Dibacain sama Nabi, baru selesai dibacain. Mereka gak nungguin Rasulullah tafsirnya, Rasulullah hadisnya, Rasulullah wawasannya, tausiah. Kok tausiah cuma satu ayat? Enggak. Ini hebatnya sahabat. Begitu beres dibacain satu ayat, mereka langsung salamin Nabi. Ya Rasulullah saya pulang dulu ya. Ngapain? Mau ngasih tahu istri tentang ayat ini? Gitu semangatnya. Ya Rasulullah saya pengen pulang, saya mau ngasih tahu istri. Emang kamu udah nikah? Oh ya belum. Lupa. Saking semangat gitu. Jadi kayak pengen langsung diamalin. Yang udah nikah langsung pulang. Istriku, anakku yang perempuan gitu. Udah turun ayat tentang kalian. Masya Allah. Langsung duduk di dalam rumahnya. Mereka siap-siap didengarkan bacaan ayat itu. Ketika dibacakan ayatnya, langsung seketika itu juga mereka menutup kepala mereka dengan apa yang ada di tangan mereka. Ada panci pakai panci, ada jemuran pakai jemuran. Pokoknya itu yang disebut dengan spontanitas dalam beramal soleh. Bahasa Islamnya tuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Kayak gitu banget. Turun lagi ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan kalian sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang, semuanya pulang. Jadi turun satu ayat pulang. Jadi kalau saya baca sekarang, kalimatan khafifatan alal lisan, habibatan ilar rahman, tsaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang mudah diucapin dengan lisan, tapi Allah suka banget dengan kalimat itu dan nanti memberatkan timbangan banget ketika dihisap oleh Allah. Apa itu Ustaz? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Langsung katakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bukan oh gitu ya. Bukan gitu. Bukan gitu cara kita beramal. Langsung ngomongin. Kalau saya misalnya teman-teman dengar tausiah dari Ustaz, kecuali khatib Jumat ya, jangan langsung ditinggalin. Akhirnya sholat Jumat tinggal khatib sama muazin. Kemana? Beramal. Langsung mereka pulang beramal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, pulang. Datang-datang ada yang bawa onta, ada yang bawa kuda, ada yang bawa keledai, ada yang bawa bakal, ada yang bawa harta, ada yang bawa korma. Inilah barang yang paling saya cintai ya Rasulullah, saya infakkan fi sabilillah. Gitu cara mereka beramal soleh. Yang terakhir, kisah seorang sahabat kalau nggak salah namanya Tolha. Ketika Nabi sedang sibuk menggali parit Khandak dalam keadaan capek luar biasa, Tolha pulang ke rumahnya ngomong kayak gini ke istrinya, istriku, yuk kita potong seekor kambing untuk memberi makan buat Rasulullah SAW. Tapi kita nggak punya kecuali cuma satu kambing, cukup nggak? Nggak apa-apa, aku akan undang Rasul aja, nggak akan undang yang lain. Oh ya udah, anak kambing kecil yang cuma dimakan berempat laki-laki. Potong kambing, bikin roti gandum. Siangnya Tolha datang nemuin Rasulullah, ya Rasulullah, saya undang Rasulullah nanti sore makan di rumah saya. Ada kambing bakar. Tolha ngomongnya japri ke Rasul kan.
Nabi nge-broadcast. Kata Nabi, kaum muslimin, Tolha ngundang kita makan di rumahnya. Tolha pas baca broadcast itu di grup, langsung, nggak live grup sih, langsung pergi gitu. Pulang ke rumahnya, istriku, istrinya bingung, ada apa Tolha, musibah kata Tolha. Kenapa? Aku ngundang Rasul, ternyata Rasul ngundang rame-rame. Ini cukup nggak makanan kita? Mana warung Padang jauh-jauh lagi nih, nggak bisa go food gitu kan. Akhirnya kata istrinya dengan tenang, Tolha, siapa yang mengundang mereka? Engkau atau Rasulullah? Kata Tolha, Rasulullah. Aku cuma ngundang Rasulullah, tapi Rasulullah ngundang yang lain. Lapar lagi tuh yang lainnya. Kata istrinya, Tolha, kalau Rasulullah yang mengundang biarkan saja. Sami'na wa ata'na. Sore-sore datang. Makan enak nih kita kan. Berapa jumlah mereka? Ratusan orang pada lapar semua datang ke rumah Tolha yang kecil. Akhirnya gak bisa masuk, duduk di luar rumah. Tolha dari dalam diam aja, nih gimana nih caranya nih. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Tolha keluarkan makanan itu dalam keadaan tertutup dengan kain. Jangan buka kainnya. Ya Rasulullah dikeluarin. Ini ada alamat saya juga malam ini gak makan nih kalau kayak gini. Terus kata Nabi, Tolha edarkan makanan itu, gilirkan kepada sahabat. Minta mereka ngambil daging dan roti dengan syarat tidak membuka tutupnya. Cuma dari bawah gitu ngambil. Gak boleh dibukain yang mana, yang bagian paha atau apa, enggak. Ngambil aja. Ngambil 1 orang, 2 orang. Tolha ngeliatin, aduh ngambilnya banyak banget. Wah, satu-satu. Sebanyak kita nih yang ada di dalam ruangan masjid ini satu-satu. Kambing cuma 1 kecil. Dibagi semuanya udah pada dapat jatah. Tolha ngeliat kok gundukannya tuh masih utuh, gak berkurang gitu kan. Aduh ini gimana nih, saya gak dapat jatah. Udah beres semuanya pada makan, wah enak ya, udah beres, pulang. Udah pulang baru tinggal Nabi dengan Tolha dan istrinya. Tolha sekarang tinggal kita bertiga, coba buka. Pas dibuka masih utuh. Tidak berkurang. Ini kata Nabi, tidak demi Allah, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, tidak berkurang harta karena sedekah. Yang berkurang harta karena jajan, karena jalan. Oke, tapi itu juga mubah kan, boleh-boleh aja. Tapi kalau sedekah, wallahi demi Allah, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita dalam beramal soleh, baik malam ini atau di hari-hari yang lainnya insya Allah. Dan kita tergolong orang yang insya Allah karena semangatnya beramal soleh, saya pengen jadi yang duluan. Kenapa? Biar nanti semua yang ngelakuin kebaikan ini saya dapat pahala. Maka kita menjadi orang yang radiyatan mardiyah, radiyallahu an wa radu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.